Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 464. Melanjutkan cerita sebelumnya. Si Potian menjawab, "Oke, itu saja. Adapun cara membagi Huang Fusengsong setelah kehancuran Huang Fusengsong, kita akan membicarakannya secara rinci saat itu." Ya, Ruyan Gaoxian, Sugeyu, dan penyembah dinasti Nangong dengan satu suara. Semua orang ada di perahu roh patriark. Si Potian tampak murung. Ketika Tan Yun melarikan diri ke pegunungan Tianpu, dia terbang dalam garis lurus ke timur selama lebih dari 3 bulan, dan perahu roh pemimpin klan lebih cepat darinya. Bahkan jika kita mengambil jalan memutar untuk terbang, kita mungkin tidak mencapai gunung Tianpu setelah dia. Waktu berlalu. 9 hari kemudian. Setelah perubahan penampilan, Tan Yun menerbangkan perahu roh ke langit dan menggantung di langit yang luas. Inilah langit kota abadi. Kota abadi adalah salah satu dari 9 kota dari dinasti Suci Tuoba, dan juga merupakan kota besar yang paling dekat dengan kota Kekaisaran Tuoba. Tidak mengejar. Tan Yun menemukan kekosongan di belakangnya melalui indera spiritualnya, dan ketika tidak ada yang mengejarnya, dia tidak bisa menahan kerutan, diam-diam mengatakan kasihan. Tan Yun ingin menggunakan tangan dinasti Suci Tuoba untuk berperang dengan dinasti Suci Nangong. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan dinasti Suci Nangong tidak semuanya bodoh. "Kamu siapa?" Tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari belakang. Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat seorang pria dengan tingkat 4 domain ilahi dan mengenakan baju besi terbang di udara. Di perahu roh, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi ekspresi gemetar, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Junior Baiqiu Sui, saya telah bertemu senior." Pria berbaju besi itu terbang ke perahu roh Tan Yun di udara. Melihat perahu roh, matanya penuh keserakahan. Dia bersenandung dingin, "Saya Dong Yong, wakil wali kota Kota Abadi. Kota Abadi adalah tempat penting dari dinasti Suci Tuoba kami. Anda benar-benar muncul di wilayah udara. Saya mencurigai Anda adalah mata-mata. Pergi dengan wakil tuan kota ini." "Silan, mengapa kamu menginginkan perahu roh Laosu?" Tan Yun mengutuk keras di dalam hatinya dan berpikir, "Jika keratua itu membunuhnya, aku khawatir itu akan mengganggu Raja Tuoba dan menyebabkan masalah yang tidak perlu." Memikirkan hal ini, Tan Yun tetap diam dan berkata, "Wakil wali kota, saya bukan mata-mata. Kampung halaman saya berada di bagian paling timur dari dinasti Suci Tuoba, sebuah desa pegunungan kecil yang berbatasan dengan pegunungan Tianpu. Generasi yang lebih muda telah lama pergi dari rumah. Cucu junior akan menikah dalam 3 bulan. Generasi yang lebih muda sedang terburu-buru untuk naik perahu roh dan ingin kembali sesegera mungkin. Hanya karena kesalahan junior masuk ke wilayah udara kota abadi dan membuatmu marah. Betulkah?" Dong Yong mengerutkan kening, tapi matanya tidak bisa lagi menatap perahu roh. "Kampung halamanmu hanyalah desa pegunungan yang terpencil. Wakil wali kota pertama melihat perahu rohmu tidak rendah. Dari mana kamu berasal?" Alasan terpenting mengapa Dong Yong menjadi wakil wali kota Kota Abadi adalah karena dia adalah master peralatan suci tingkat tinggi. Pada saat ini, setelah dia tidak dapat melihat tingkat produk dari perahu roh, dia menyimpulkan bahwa perahu roh setidaknya adalah instrumen suci terbaik, atau bahkan instrumen sub-abadi yang lebih rendah. Karena itu, dia menuangkan gagasan untuk memiliki. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Tan Yun hanyalah seorang praktisi dari desa pegunungan kecil, dia semakin ingin mengambil perahu roh untuk dirinya sendiri. Tan Yun berkata dengan tatapan tulus, "Beritahu yang lebih tua bahwa perahu roh diperoleh oleh generasi muda di tempat rahasia. Meskipun generasi muda tidak dapat melihat tingkat produksi, kecepatan terbangnya dapat mencapai 60 juta mil sehari." "Benarkah itu?" Dong Yong berkata dengan penuh semangat, "Bagus, dengan kecepatan ini adalah senjata abadi kelas menengah yang sebenarnya."
Apa, senjata abadi kelas menengah? Tan Yun pura-pura kaget. Yah, berhenti bicara omong kosong. Sekarang ikuti wakil wali kota untuk memverifikasi identitasmu yang sebenarnya. Tanpa menunggu kata-katanya, Tan Yun sedih dan buru-buru berkata, Senior, aku benar-benar terburu-buru untuk memimpin pernikahan untuk cicitku. Senior, saya memiliki perahu roh yang bagus. Saya memiliki hak untuk menghormati Anda. Mohon diterima. Uhuk-uhuk. Dong Yong terbatuk pelan, benarkah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Wajar jika generasi muda berbakti kepada generasi yang lebih tua. Tan Yun berkata dengan hormat. Yah, baiklah, ketulusanmu terpuji, dan wakil wali kota akan menerimanya. Setelah Dong Yong berkata, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Wakil wali kota tahu kamu adalah warga negara yang baik pada pandangan pertama. Kali ini, kamu tidak akan diselidiki karena kesalahanmu dalam menerobos udara. Senior, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tan Yun berkata dengan cemas, saya khawatir saya akan menunda pernikahan cicit saya setelah saya memberi Anda perahu roh. Bisakah Anda mengendalikan perahu roh dan mengirim saya pulang, tolong? Iya, tidak masalah. Menurutnya, tidak masalah untuk mendapatkan perahu roh senjata abadi kelas menengah dan menghabiskan beberapa bulan untuk mengirim Tan Yun. Terima kasih banyak, Senior. Tan Yun tampak bersyukur. Kemudian Dong Yong mengemudikan perahu roh dan terbang ke timur dengan. Setelah itu, Dong Yong mengendarai perahu roh dan terbang ke timur bersama Tan Yun sepanjang jalan. Selama periode ini, Dong Yong dan Tan Yun berturut-turut melintasi wilayah udara kota-kota Kekaisaran Tuoba, tanpa hambatan. Meskipun Dong Yong hanyalah wakil wali kota-kota abadi, dia ditunjuk oleh Raja Tuoba. Selain itu, dia adalah master peralatan suci tingkat tinggi dan memiliki posisi tinggi di hati Raja Tuoba. Ketika seseorang bertanya, dia juga dengan hati-hati bertanya kemana Dong Yong pergi. Dong Yong berkata bahwa Tan Yun, yang telah mengubah penampilannya, adalah kerabat jauhnya dan menyuruh Tan Yun pulang. Pada saat ini, Dong Yong mengendarai perahu roh untuk mengapung di atas perbatasan timur dinasti Suci Tuoba, terbang 30 juta mil di sebelah timur dinasti, yang merupakan Gunung Tianpu. 2000 mil ke timur laut adalah persimpangan dinasti Suci Huangfu dan dinasti Suci Tuoba. Lebih dari 2 juta mil dari persimpangan adalah kampung halaman Tan Yun, kota Wangyue. Tan Yun melirik ke arah kampung halamannya. Matanya menunjukkan pemikiran yang dalam. Sekarang dia tidak tahu di mana orang tuanya, tetapi dia tahu bahwa ketika Huangfu Shengzong damai, leluhur penegak hukum akan membawa orang tua mereka kembali ke sekte dengan selamat. Ketika dia mengambil kembali pikirannya, Dong Yong tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan kejutan melintas di matanya. Pemimpin klan Xi, memimpin sekelompok kekuatan besar klan Xi, diperkirakan jika dia menyerang Huangfu Shengzong. Tan Yun ini benar-benar berani. Dia membunuh permaisuri Nangong, merampok putri Nangong dan membunuh istri patriark Sipotian. Pemimpin klan Xi, Tan Yun bertanya, di mana mereka, Senior? Mengapa aku tidak melihat mereka? Dong Yong berkata dengan santai, mereka berada di atas jalan bebas 19 juta mil jauhnya. Sepertinya mereka pergi ke pegunungan. Setelah itu, Dong Yong melambai dengan tidak sabar, Bai Qiushui, wakil wali kota telah mengirimmu ke perbatasan, kamu bisa pergi. Pergi. Tan Yun sekarang tunduk pada Dong Yong. Penampilannya menghilang. Dia memegang bahunya di tangannya dan membuat lengkungan di sudut mulutnya. Tuan sekte ini, tentu saja akan pergi, tetapi ketika kamu turun dari perahu roh, tuan sekte ini akan pergi. Dong Yong mengerutkan kening dan tampak galak. Kamu ingin mati? Kamu berani bermain dengan wakil wali kota? Dong Yong melihat bahwa Tan Yun sama sekali tidak ingin memberikan dirinya perahu roh. Ketika Dong Yong hendak memulai dengan Tan Yun berkata tanpa ragu. Demi membantu tuan sekte ini melewati dinasti suci Tuoba dengan lancar, tuan sekte ini akan menyelamatkan nyawamu dan keluar dengan cepat. Jika tidak, jika tuan ini berubah pikirannya, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Mengaum. Raungan kera terdengar. Kera iblis setinggi 700 kaki muncul di belakang Tan Yun dengan tongkat besar dan berteriak, keluar dari sini. Kera iblis tingkat 9.
Dongyong sepertinya memikirkan sesuatu dan menelan ludahnya. Apakah kamu kera iblis yang membuat banyak masalah di kota Kekaisaran Namong? Lalu Dongyong teringat sesuatu. Dia memandang Tan Yun dan menatap, Anda menyebut diri Anda pemimpin sekte. Apakah Anda, Tan Yun, pemimpin sekte Huang Fu Sengsong? Ya, saya patriark. Apakah ada masalah? Tan Yun berkata dengan lemah, dan alis emas dan kumis emas jatuh. Segera, kulit di wajahnya berubah menjadi seorang pemuda. Dongyong menatap pemuda di depannya dan memastikan bahwa itu memang Tan Yun. Karena lebih dari setahun yang lalu, ketika Tan Yun menerobos wilayah udara kota Kekaisaran Tuoba dan membunuh jenderal perang, Raja Suci Tuoba sangat marah dan memposting potret Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dinasti Suci Tuoba. Jika ada yang tahu, dia harus segera melaporkannya dan diberi hadiah. Oleh karena itu, Dongyong mengenali Tan Yun saat ini. Dongyong benar-benar terkejut ketika dia memikirkan Tan Yun membuat keributan besar tentang kota Kekaisaran Namong dengan beberapa hewan. Menurutnya, karena Tan Yun dapat membunuh Yan Yu Huang, yang merupakan orang di tingkat kelima domain ilahi, dan berhasil melarikan diri dari kota Kekaisaran Namong. Dia dapat dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Bodoh. Tan Yun mengangkat alisnya. Apakah kamu ingin perahu roh? Tidak. Dongyong berkata dengan suara gemetar, berkeringat dan ketakutan. Tan Yun berkata dengan lemah, aku Huang Fu Sengsong dan dinasti Tuoba adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, itu normal. Demi kamu membawaku pergi dari dinasti Tuoba, aku akan membebaskanmu kali ini. Ayo pergi. Ya, Dongyong, yang mengambil nyawanya, mengatakan ya lagi dan lagi. Dia berbalik dan tampak bingung, melesat ke langit dan menghilang ke dalam malam. Kemudian, Tan Yun mengendarai perahu roh ke pegunungan. Dalam perjalanan, Tan Yun meminta Namong Yukin untuk keluar dari menara suci. Mereka berhenti di perahu roh seperti anak-anak emas dan gadis-gadis dan menikmati pemandangan indah di bawah. Di pagi hari, matahari terbit di timur. Pada saat ini, Si Potian, mengendarai perahu roh senjata abadi terbaik, telah muncul 6 juta mil di belakang Tan Yun. Tan Yun, dan Yukin, kamu jalang kecil, patriark ini tidak akan membiarkanmu pergi. Yukin, kamu adalah orang suci dari Istana Peri Abadi, tetapi terlepas dari wajah Istana Peri Abadi, Sekte Abadi-Abadi dan Dinasti Suci Namong, kamu kawin lari dengan Tan Yun. Tuan Istana mengumumkan hari ini bahwa kamu akan dihapuskan dan dikeluarkan dari Istana Peri Abadi. Tan Yun, bajingan, aku akan memotongmu ribuan kali. Tiba-tiba, suara Si Potian, Sugeyu dan Ruyan Gaoxian yang sangat marah bertahan di antara pegunungan untuk waktu yang lama. Ketika Namong Yukin ingin menyerang, Tan Yun berbisik, jangan bicara dengan sekelompok anjing tua. Aku akan berbicara dengan mereka. Baiklah. Tan Yun dengan lembut memeluknya, mengikat pinggangnya, berbalik dan melihat ke arah perahu roh Si Potian. Rambutnya beterbangan, dan kesadaran spiritual menyelimuti perahu Si Potian. Suara kemarahan yang tak terkendali datang ke telinga semua orang. Mari kita bicara tentang kamu Si Potian. Kamu tidak memiliki cara untuk mengajar anakmu, sehingga Si Wanruo, seorang wanita beracun, menjadi hitam dan putih dan membunuh ibu, nenek, paman, dan paman kedua Yukin. Dia pantas mati, dia pantas mendapatkannya. Adapun istrimu Yan Yu Huang, dia pantas mati. Sugeyu, mari kita bicara tentangmu lagi. Jika Si Wanruo adalah sepupumu, kamu berani mengatakan bahwa dia jahat. Tidakkah kamu tahu? Kamu tahu bahwa Yukin jatuh cinta padaku, dan kamu masih menikahi Yukin dan Ruyan Chen. Ketika Si Potian dan Sugeyu marah, kata-kata Tan Yun membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian pucat pasi karena marah. Ruyan Wuji, keluhanku denganmu Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Abadi bukan 1 atau 2 hari. Nasib Ruyan Chen, aku telah menyelamatkan kedua kalinya ketika aku mencoba di Tanah Abadi dan medan perang para dewa. Kali ini, dia mau menikahi tunanganku jadi aku harus mengambil nyawanya begitu saja. Namun, hari ini saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat menarik bagi Anda. Anda telah melihatnya dengan jelas dengan kesadaran spiritual Anda. Apa ini?
Namun, yang membuat mereka lebih marah adalah bahwa melalui pengetahuan spiritual mereka, mereka menemukan bahwa Tan Yun menerbangkan pedang terbang yang menyala-nyala. Kemudian, pedang terbang melayang di atas kepala Tan Yun. Ini adalah, Ruyan Wuji melebarkan matanya, ini adalah pedang suci abadi di depan gerbang gunung sekteku. Ini adalah pedang suci sekte abadi-abadi. Tan Yun, bagaimana pedang ini bisa ada di tanganmu? Ruyan Wuji sangat marah sehingga wajahnya berubah dari putih menjadi hijau. Ruyan Gaoxian di satu sisi juga sangat marah hingga paru-parunya meledak. Ruyan Wuji, apakah kamu sudah membuat kemajuan? Tan Yun mengejek, saya ingat, ketika saya berada di sekte abadi-abadi dan berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, Anda menemukan bahwa pedang itu hilang, tetapi Anda sangat marah sehingga Anda muntah darah. Kali ini, Anda tidak muntah darah, benar-benar mengecewakanku. Suara Tan Yun jatuh, dan dia kehilangan putra kesayangannya. Selain itu, dia memikirkan pencurian pedang ilahi, yang membuat sekte abadi-abadi menjadi bahan tertawaan dari seluruh daratan hukuman surga. Ruyan Wuji membuat kemarahan yang hebat, wow, dan menyemburkan seteguk darah. Anak-anak Tan Yun, sekte ini telah mencabik-cabikmu. Ruyan Wuji meraung seperti orang gila, aku ingin membunuh Huang Fusengzong, dan darahnya akan mengalir ke sungai. Ruyan Gaoxian juga gemetar hebat karena marah. Dia tidak pernah ingin membunuh seperti sekarang. Tan Yun, tunggu. Tunggu orang tua ini. Aku menunggumu untuk membunuhku di Huang Fusengzong. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, hidupku ada di Huang Fusengzong. Datang dan ambillah jika kamu bisa. Yah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku harus menemani tunanganku. Oh, dan aku minta maaf untukmu. Begitu banyak orang dengan bodohnya mengejarku, tetapi mereka tidak bisa mengejarku. Mereka membiarkanku kembali ke Huang Fusengzong tanpa cedera. Masalah ini akan menyebar ke seluruh daratan hukuman surgawi. Aku malu dengan wajah lamamu. Kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, hahaha. Setelah itu, ketika Tan Yun melambaikan tangannya, pedang ilahi Hong Menghu tiba-tiba berubah menjadi 3 kaki 3 inci dan muncul di tangan Tan Yun. Tan Yun tampak canggung, menghadap Ruyan Wuji dari udara, sering menari, dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, pedang yang sangat bagus. Orang kecil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang kecil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ruyan sangat marah sehingga dia berbalik dan mengeluarkan 3 suap darah. Ruyan Wuji, apa lagi? Ayo, lalu ludahkan darah. Tan Yun berkata sambil tersenyum, hahaha, aku sangat marah padamu. Kemudian, Tan Yun melemparkan pedang terbang ke kera iblis dan berkata, kera tua, lalu menari dan biarkan Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian melihat pedang ilahi mereka dari sekte abadi-abadi. Bagaimanapun, mereka belum melakukannya. Bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, bukan? Gaga, itu tuannya. Kera pembunuh iblis itu memegang pedang ilahi dan mulai menari tanpa aturan, membuat Ruyan Wuji dan Ruyan Gaoxian gila. Tan Yun dan Yukin duduk berdampingan di perahu roh dan berbicara tentang keindahan Gunung Tianpu yang bagaikan mimpi. Keesokan harinya, malam semakin pekat. Ketika Tan Yun mengemudikan perahu roh dan berlayar ke langit di atas gerbang wilayah rahasia Huang Fusengzong, Si Potian telah mengemudikan perahu roh dan muncul 200.000 mil di belakang Tan Yun. Pintu alam rahasia Huang Fusengzong. Tan Yun memadatkan pola itu dengan kekuatan spiritualnya dari udara kosong. Setelah membuka 12 susunan pertahanan tripod cincin naga, dia melambaikan tangan kanannya, dan polanya tercetak di pintu tempat rahasia. Ledakan. Dengan suara keras, pintu alam rahasia, yang tingginya ribuan kaki, terbuka perlahan. Tan Yun memanipulasi perahu roh menjadi berukuran 100 kaki, tergantung di depan pintu tempat rahasia, memandang Si Potian dan yang lainnya yang telah muncul sejauh 160.000 mil, perlahan-lahan mengulurkan jari tengahnya dengan tangan kanannya dan meremehkan. Untuk mengatakan, sayang sekali Anda sedikit terlambat pada akhirnya. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh ke wilayah rahasia Huangfu, hanya menyisakan ingatan tentang jari itu dan mata Tan Yun yang menghina sebelum dia akhirnya menghilang.